terus bersyiar dan membawa nama baik Bima khususnya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan saya bisa membangun pondok pesantren dan saya memohon dukungan dan doa dari para pemirsa sekalian untuk kelangsungan pembangunan pondok pesantren. Pasti sebagai seorang anak itu mempunyai keinginan untuk membalas jasa orang tua, walaupun itu tidak akan bisa kita balas jasa orang tua. Sudah pasti. Nah, makanya di setiap kali ada undangan, kalau ada jadwal undangan yang bentrok dengan jadwal kuliah, itu saya nggak terima. Di UI itu kita bisa maksimal meninggalkan kelas itu 3 kali. Orang yang saya dekati itu pun Qori'ah juga. Qori'ah ya? Kan. Makanya kan, kalau jodoh kan kita bisa memilih gitu kan. Walaupun banyak di luar sana. Aduh, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting ini daerah. Qori'ah Bima menikah dengan Qori Bima menghasilkan Super Qori Bima. Masya Allah. Ya kan? Atau Super Qori'ah Bima selanjutnya. Insya Allah ya. Sebelumnya kan kita pernah podcast bersama Adinda, ya kan? Tapi waktu itu ada yang komplain. Kenapa sih ngajinya sedikit? Aduh. Ya kan? Kali ini saya meminta dengan sangat agar lantunan Al-Qur'annya itu diperpanjang. Nah, karena apa? Ini request terbanyak nih. Tolong dong kasih tahu Ustadz Samsuri, kasih tahu Syekh Samsuri, ngajinya jangan sedikit. Nah, saya Adinda tolong dilantunkan ayat Al-Qur'an yang paling enak. Biar kami semua ini merasa apa ya? Terobati gitu. Terobati kerinduannya akan keindahan lantunan Al-Qur'an yang disampaikan oleh Adinda ini. Tergantung kondisi suara juga sih sebenarnya. Iya nggak apa-apa, silakan Adinda ya. Ya bisa panjang-panjang. Sekarang lagi batuk-batuk. Tapi jangan salah, sebab permintaan netizen ini, permintaan pemirsa, ya. Jadi harus ngajinya yang agak panjang. Ya, begitu. Karena makin panjang kita membaca Al-Quran, makin banyak berkah yang kita dapat. Satu lagi, kan sebelumnya kan saya nggak paham ya. Ada beberapa versi baca Al-Quran. Ya. Jadi versinya siapa. Nah ini kira-kira yang mau dilantunkan nih makamnya kali ya, lebih kurang. Kira-kira apa? Itu kalau versinya berbeda itu mungkin di murotal gitu. Murotal itu kayak bacaan imam-imam. Tapi jangan gitu. Murotal. Kita ingin lantunan yang lebih merdu sekali. Gitu. Bila perlu lantunan yang memang mirip-mirip di Turki saat itu, tapi yang agak panjang, versi panjang. Oh gitu. Langsung nih. Iya dong. Nggak apa-apa, saya rekam ya. Nanti kalau suara lagi serak-serak ya maklum saja kecapean. Iyalah. Kekenyangan juga kita. Iya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. Allah. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Allah. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. Allah. Itu tadi yang saya bawakan tadi itu namanya lagu Hijaz, dan yang kedua itu lagu Ras namanya. Satu lagi. Hijaz sama Ras. Jadi ada 2 lagu di antara 7 lagu di dalam Al-Quran. Alhamdulillah dari lagu-lagu tersebut. Semuanya dikuasai. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebenarnya kalau namanya variasi Al-Quran itu banyak. Versi lagu Al-Quran itu. Tapi karena alhamdulillah saya kan dari dulu belajarnya dari guru-guru yang ada di Bima. Jadi ternyata variasi kita orang Bima itu Cukup beragam. iya, cukup beragam. Berarti lebih banyak dari versi yang 7 tadi. Iya. Atau gimana? Iya. Kan itu hanya 2 lagu tuh. 2 lagu tersebut kita kembangkan menjadi banyak variasi-variasi. Nah, Dan itu versi itu dari kori-kori yang memang lahir di Bima atau gimana? Tercipta dari sana? tercipta dong? dari sana karena kan dari dulu saya belajarnya bersama kori-kori dari Bima. Ada namanya yang pertama guru saya itu namanya Ahmad Jafar, terus Ustaz Jasid Nur Ar-Rasyid, Ustaz Syahrir, Haji Romli Ahmad, Haji Fitrah Abdul Malik tuh. Iya, iya. Kori-kori Ya, hebat. memang beliau cukup terkenal di kampung kita ya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya belajar dari situ, ya alhamdulillah. Ternyata versi-versi yang diajarkan dari guru-guru kita orang Bima sampai juga ke internasional. Iya. Baik. Luar biasa. Tadi Sobat Inspirasi, kita sudah sama-sama mendengar lantunan Al-Quran yang begitu indah, yang begitu merdu. Jadi kalau boleh saya bilang, ini pantaslah
bahwa Adinda Samsuri Firdaus ini mendapatkan juara terbaik, juara internasional 2 kali, versi anak-anak atau tingkat anak-anak di Singapura, dan juga tingkat dewasa umum ya di Turki tahun 2019. Kita sudah sampai di penghujung acara kita nih, podcast kita nih, Adinda. Tentunya, tapi sebelum itu, apa kira-kira tadi kan sudah dilantunkan ayatnya. Kira-kira Adinda bisa nggak menyampaikan secara umum saja bahwa apa sih amanat, apa sih terjemahan mungkin ya secara umum saja yang Allah sampaikan melalui ayat-ayat tadi untuk umat manusia ini. Iya, Masya Allah. Tadi surah apa sehingga pesan yang disampaikan oleh Allah dari ayat-ayat tadi apa kira-kira Dinda? Ayat yang saya baca tadi itu ada di surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Makna ayatnya itu bersegeralah kamu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, dan insyaallah setelah kamu meminta maghfirah kepada Allah, insyaallah kamu akan mendapatkan kebahagiaan di surga nanti. Amin amin. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surganya itu luasnya itu seluas langit dan bumi. Wa'iddas lil muttaqin. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kesimpulannya hanya itu saja. Jadi ketika kita sebagai manusia yang hina, yang banyak dosa, itu harus bersegera. Wasari'u ila maghfirah. Harus bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu ibadah yang Allah sukai itu. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Baik. Oke Adinda, ini kan kita ini sudah berada di pertengahan bulan puasa. Ya. Di hari lebih kurang hari ke-15 ya, lebih kurang. Nah, tentunya Sobat Inspirasi di seluruh Indonesia ini pengen dong mendengar sedikit nasihat atau mungkin kalimat-kalimat inspiratif untuk disampaikan kepada Sobat Inspirasi yang ada di seluruh Indonesia yang menonton channel kita hari ini. Kira-kira kalimat-kalimat inspirasi apa yang bisa kami petik atau sobat-sobat inspirasi lain yang ada di seluruh Indonesia yang dapat Adinda sampaikan. Tentunya ini menjadi sumber menjadikan pelajaran lah ini seperti itu ya. Kalau dalam sebuah hadis itu pernah Rasulullah mengatakan yang artian seperti ini. Kalau bulan Rajab itu bulannya Allah. Dalam artian kita memohon ampun kepada Allah. Nah, bulan Syawal itu bulan Syaban itu kemarin kan bulan Syaban. Kemarin bulan Syaban itu bulannya Rasulullah. Itu bulannya ketika kita membacakan banyak salawat kepada Rasul. Itu dinamakan bulan Rasulullah. Nah, sekarang bulan Ramadan, bulannya umat Rasulullah. Di bulan Ramadan kan itu namanya bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan. Ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, maka dari itu di dalam sebuah hadis Rasulullah itu mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Maka dari itu kita harus memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk terus membaca Al-Qur'an. Insyaallah akan banyak keberkahan, akan banyak kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Qur'an. Pernah Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masyaallah. La aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, itu ada 19 huruf, maka kita sudah mendapatkan 190 kebaikan. Insyaallah. Nah, ini
pesan penting dari saya khususnya untuk para generasi muda. Kita tahu kan sekarang kalau generasi muda itu banyak betul godaannya gitu. Iya. Nah, apalagi di gadget gitu. Nah, maka dari itu harus memanfaatkan gadget itu untuk membuka, mendengarkan Al-Quran, men-search kori-kori yang ada di Indonesia, mungkin kori-kori luar negeri, kita sambil belajar. Insya Allah itu akan membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi kita. Amin amin ya Jadi rabbal seperti alamin. itu. Cukup kata kalimat inspirasi yang untuk dia. Apa ada tambahan? Iya, cukup. Cukup ya. Baik sobat inspirasi, tadi kita telah mewawancarai Adinda Samsuri Firdaus, salah satu kori terbaik internasional. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Adinda Samsuri Firdaus dapat kita jadikan hikmah dan pembelajaran untuk kehidupan kita dalam mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Salam. Oke. Baik, sobat inspirasi dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita dukung channel YouTube SCPD Channel dengan cara like, share, and subscribe channel ini, dan insya Allah akan banyak konten-konten positif yang akan memotivasi, yang akan kita jadikan inspirasi dari konten-konten yang ada di SCPD. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.